Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros." Quran Surat Al-Isra ayat 26. Sahabat, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin agar memenuhi hak keluarga dekat, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Hak yang harus dipenuhi itu ialah mempererat tali persaudaraan dan hubungan kasih sayang, mengunjungi rumahnya dan bersikap sopan santun, serta membantu meringankan penderitaan yang mereka alami. Sekiranya ada di antara keluarga dekat ataupun orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan itu memerlukan biaya untuk keperluan hidupnya, maka hendaklah diberi bantuan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Orang-orang yang dalam perjalanan yang patut diringankan penderitaannya ialah orang yang melakukan perjalanan karena tujuan-tujuan yang dibenarkan oleh agama. Orang yang demikian keadaannya perlu dibantu dan ditolong agar bisa mencapai tujuannya. Di akhir ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kaum muslimin bersikap boros, yaitu membelanjakan harta tanpa perhitungan yang cermat sehingga menjadi mubazir. Larangan ini bertujuan agar kaum muslimin mengatur pengeluarannya dengan perhitungan yang secermat-cermatnya, agar apa yang dibelanjakan sesuai dengan keperluan dan pendapatan mereka. Kaum muslimin juga tidak boleh menginfakkan harta kepada orang-orang yang tidak berhak menerimanya, atau memberikan harta melebihi dari yang seharusnya. Keterangan lebih lanjut tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin membelanjakan hartanya disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, yaitu orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula gigir di antara keduanya secara wajar. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Sa'ad pada waktu berwudu. Lalu Rasulullah bersabda, "Alangkah borosnya wudumu itu, hai Sa'ad." Sa'ad berkata, "Apakah di dalam berwudu ada pemborosan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya, meskipun kamu berada di sungai yang mengalir." Hadis riwayat Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ia berkata, "Datanglah seorang laki-laki dari Bani Tamim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, saya adalah seorang yang berharta, banyak keluarga, anak, dan tamu yang selalu hadir. Maka terangkanlah kepadaku bagaimana saya harus membelanjakan harta dan bagaimana saya harus berbuat.' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Hendaklah kamu mengeluarkan zakat dari hartamu jika kamu mempunyai harta, karena sesungguhnya zakat itu penyucian yang menyucikan kamu. Peliharalah silaturahim dengan kaum kerabatmu, dan hendaklah kamu ketahui tentang hak orang yang meminta pertolongan, tetangga, dan orang miskin.' Kemudian lelaki itu berkata, 'Wahai Rasulullah, dapatkah engkau mengurangi kewajiban itu kepadaku?' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat, 'Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.' Lalu lelaki itu berkata, 'Cukuplah bagiku, wahai Rasulullah. Apabila aku telah menunaikan zakat kepada amil zakatmu, lalu aku telah bebas dari kewajiban zakat yang harus dibayarkan kepada Allah dan Rasulnya.' Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Ya, apabila engkau telah membayar zakat itu kepada amilku, engkau telah bebas dari kewajiban itu dan engkau akan menerima pahalanya, dan orang yang menggantikannya dengan yang lain akan berdosa.' Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam
Bisawab.